Saudara, tertunda 2 tahun akibat pandemi COVID-19, akhirnya calon haji Indonesia bisa berangkat ke Tanah Suci. Perbedaan iklim dan cuaca serta kepatuhan protokol kesehatan menjadi catatan pemerintah bagi calon haji di Tanah Suci. Ratusan calon jemaah haji kloter pertama embarkasi Pondok Gede Jakarta diberangkatkan ke Tanah Suci pada Sabtu pagi. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melepas 393 calon haji di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menteri Agama berpesan pada seluruh jamaah agar bersiap diri dan beradaptasi menghadapi kondisi cuaca ekstrim di Arab Saudi. COVID, karena juga kita tahu COVID juga melandai di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di Saudi juga sudah mulai melandai. Nah, untuk antisipasi tentu kita lakukan. Kita sudah siapkan tenaga kesehatan di sana, kita juga sudah siapkan pos-pos kesehatan di sana, klinik kesehatan juga ada di sana. Kita siapkan, termasuk kita sudah persiapan 1.000 kapasitas ruang untuk karantina. Jadi kalau Bandara Soekarno-Hatta Tangerang melayani keberangkatan 3 embarkasi, diantaranya embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Lampung. Sementara itu, isak tangis mewarnai pelepasan calon haji di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tercatat ada 404 calon jemaah haji yang diberangkatkan pertama kali dari Kabupaten Bogor. Di Sidoarjo, Jawa Timur, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melepas keberangkatan 445 calon haji dari Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, serta 4 petugas haji pada Sabtu pagi. Menurut Wapres, pemberangkatan haji tahun ini merupakan penentu bagi keberangkatan haji tahun berikutnya. Pertama, menjaga kesehatan karena masih COVID belum hilang. Saya tadi sampaikan supaya juga menjaga kesehatan dari sengatan panas, sebab di sana cuacanya agak panas, dan juga menjalankan ibadah dengan baik. Kita harap jemaah haji kita bisa kembali ke tanah air dengan selamat, sehat, mendapatkan haji yang mabrur. Tahun ini, embarkasi Surabaya, Jawa Timur memberangkatkan 16.815 orang calon haji yang terbagi menjadi 38 kloter penerbangan. Ratusan calon haji ini berangkat melalui Bandara Juanda, Kabupaten Sidoarjo, menuju ke Madinah, Arab Saudi. Di Madinah, Arab Saudi, kloter pertama calon haji Indonesia sudah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Total ada 360 jemaah asal embarkasi Solo yang tiba 1 jam lebih awal dari jadwal. Kedatangan jemaah haji disambut oleh Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, dan Deputi Urusan Ziarah Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, Abdurrahman El Bejawi. Persiapan jelang kedatangan jemaah calon haji Indonesia di Madinah sudah rampung, termasuk soal akomodasi dan juga transportasi. Kedatangan petugas untuk Dagar Madinah sebanyak 126 PPIH Arab Saudi, baru saja nyampe sekitar jam 14.30 sampai ke kantor Dagar Madinah. Kemudian kita juga di sana ada petugas di sektor, ada 3 sektor yang melayani jemaah. 2 sektor berada di daerah Janubia, daerah Ghorbia, kemudian 2 sektor berada di Shimalia. Pelaksanaan haji tahun 2022 merupakan yang pertama kali dengan partisipasi jemaah dari luar negeri termasuk Indonesia. Sebanyak 2.776 calon haji gelombang pertama yang tergabung dalam 7 kloter dari 5 embarkasi telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Tim Liputan Kompas TV. Selain kloter embarkasi Solo, hari ini akan ada 6 kloter kedatangan yang tiba di Bandara Internasional Madinah. Untuk informasi selengkapnya, saya sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nitya Anissa, langsung dari Madinah, Arab Saudi. Nitya, halo. Sehat ya di sana ya, Nitya ya? Alhamdulillah sehat, Sofi. Mudah-mudahan di Jakarta juga sehat ya, karena di sini cuacanya sangat panas sampai 43 derajat terakhir kali saya mengecek. Itu dia, itu yang jadi salah satu perhatian dari pemerintah Indonesia yang betul-betul diwanti-wantikan terhadap para jemaah calon haji asal Indonesia adalah salah satunya faktor cuaca. Nah, kondisi para calon haji di sana terkait dengan perbedaan cuaca yang sangat mencolok dari Indonesia, mereka saat ini kondisinya seperti apa, Nitya?
sudah ada 3 kloter kedatangan sebenarnya Sofi. Jadi pertama ini dari embarkasi Solo sudah berada di hotel masing-masing karena pagi tadi sekitar pukul 8.58 waktu setempat sudah tiba semuanya dalam kondisi yang baik. Kemudian dari kloter kedua ini dari embarkasi Jakarta Pondok Gede juga sudah tiba dan sudah diberangkatkan menuju ke hotel masing-masing di wilayah Markaziyah. Ini wilayah yang tidak jauh dari Masjid Nabawi, hanya sekitar 500 meter dari Masjid Nabawi. Nah, yang berada di belakang saya ini adalah para jemaah haji Indonesia yang merupakan dari embarkasi Jakarta Bekasi. Nah, mereka jumlahnya ada 393, maksud saya adalah 410 dari embarkasi Jakarta Bekasi yang saat ini akan didorong menuju ke hotel masing-masing. Informasi terkait dengan naik kondisi dari jemaah, informasi terakhir yang saya terima, Sofi, memang ada kabar duka, ada 1 jemaah yang meninggal dunia. Saat ini jenazahnya masih berada di klinik bandara, masih dalam penanganan. Saat ini di ruangan yang terpisah sedang ada konferensi pers dari Kepala Daerah Kerja Bandara untuk memberitakan bagaimana kondisi sang suami almarhumah, karena almarhumah berangkat bersama dengan suami dari embarkasi Jakarta Bekasi begitu. Nah, kalau saat ini memang penyebab meninggalnya almarhumah, meninggalnya jemaah dari embarkasi Jakarta ini masih belum bisa dipastikan karena jenazah masih dalam pemeriksaan di klinik bandara. Kami masih menunggu keterangan resmi dari Kepala Daerah Kerja Madinah. Tapi di luar itu, Sofi, semuanya alhamdulillah jemaah dari 3 kloter dalam kondisi yang baik. Masih ada 1 kloter lagi yang baru saja landing, baru saja memasuki proses imigrasi. Ini adalah jemaah, ada 393 jemaah dari embarkasi Solo. Artinya masih ada 3 lagi yang dalam perjalanan menuju Bandara Internasional Madinah. Sofi. Nah, ini kan pasti yang nasibnya seperti ini, Tia, harus menunggu selama 2 tahun untuk berangkat ibadah haji. Itu kan banyak sekali. Semua calon haji harus menunggu minimal sekitar 2 tahun sampai dengan akhirnya hari ini bisa berangkat, bisa sampai ke Madinah. Apakah ada euforia di sana? Apa yang bisa jadi catatan tentang kedatangan para jemaah haji mumpung ada berbagai macam kloter yang saat ini sedang siap-siap untuk berangkat? Rasa harunya luar biasa, Sofi, karena kalau saya sangat beruntung untuk bisa ikut dalam petugas haji dari Kementerian Agama menunggu selama 2 tahun. Tapi sebagian besar jemaah yang tiba di Madinah saat ini, mereka menunggu paling tidak 10 tahun ditambah dengan masa pandemi, di mana jemaah haji Indonesia tidak bisa diberangkatkan untuk beribadah haji ke Tanah Suci. Tentu euforianya luar biasa, tidak hanya antusiasme, tapi juga perasaan haru yang memuncak. Tidak sedikit yang kemudian meneteskan air mata, mengucapkan syukur dan langsung sujud syukur ketika tiba di bandara. Ada pula beberapa yang langsung diperiksa kondisi kesehatannya karena seperti yang saya katakan tadi, cuaca yang begitu panas, 43 derajat Celcius di Madinah, dan diprediksi ini akan terus bertambah karena memang ini puncak musim panas ya, jadi bisa mencapai 46 derajat mungkin. Ini menjadi salah satu concern-nya. Yang menarik adalah caranya dari PPIH atau Panitia Penyelenggara Ibadah Haji untuk memastikan bahwa jemaah ini tidak hanya antusias semangat untuk beribadah, tapi juga untuk menjaga kondisi kesehatan mereka. Jadi ada beberapa petugas yang mengenakan tidak hanya rompi seperti saya, tapi semacam poster begitu ya, yang berisikan tulisan tips dan apa saja yang harus bisa dilakukan oleh para jemaah untuk menghindari sengatan panas atau heat stroke. Salah satunya adalah tetap menggunakan masker, kemudian melindungi kepala mungkin dengan topi begitu ya, atau dengan handuk dingin, sering-sering untuk menyemprotkan air ke muka dan juga menggunakan sunblock karena panas mataharinya luar biasa. Dan terakhir adalah sering-sering banyak minum air putih. Kalau di dekat Masjid Nabawi ada area untuk meminum air zam-zam, ini manfaatnya banyak sekali. Jadi biasanya banyak jemaah haji yang bolak-balik mengisi air zam-zam untuk keperluan pribadi mereka, Sofi. Oke, itu tadi yang harus diperhatikan bagi para calon haji yang saat ini bersiap-siap untuk terbang ke Madinah. Jangan lupa soal kesehatan, jangan lupa bahwa ada perbedaan temperatur yang cukup tinggi dan pastikan protokol kesehatan itu tidak boleh lupa. Nitya Anissa, terima kasih. Kita ngobrol lagi lain waktu. Semoga semuanya lancar ya di sana ya. Amin. Terima kasih, Sofi. Terima kasih. Saudara.